Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على حي على حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun.
Amma ba'du fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnari wal iyadu billah. Masyiral kaum muslimin, sidang Jumat yang semoga mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala sungguh telah menganugerahkan kepada kita, kepada para hambanya, kepada para manusia dinul haq, agama yang sempurna, yaitu agama Islam. Kemudian barang siapa yang berpegang teguh dengan agama ini, yaitu agama Islam, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan terangi hatinya dan didekatkan kepadanya. Pula sebaliknya, barang siapa yang menelantarkannya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan setimpal. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai dan memerintahkan ketaatan serta membenci dan melarang segala bentuk kemaksiatan. Rahimakumullah. Sesungguhnya kemaksiatan jiwa bagaikan racun bagi raga. Di antaranya ada yang menyebabkan pelakunya keluar dari martabat iman kepada martabat Islam. Ada pula yang menyebabkan keluar dari agama Islam. Rahimakumullah, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala juga memuliakan para hambanya dengan menganugerahkan pahala yang besar sebagai balasan dari perbuatan yang kecil maupun ringan. Allah Subhanahu wa taala juga memberikan ancaman dosa bagi pelaku perbuatan maksiat. Ancaman dosa besar akibat perbuatan yang dilakukan dalam waktu singkat. Kemudian lisan adalah di antara anggota tubuh yang mudah digerakkan dan bisa menghasilkan pahala ataupun dosa dalam waktu yang sangat singkat. Perbuatan paling buruk yang dilakukan manusia dengan lisannya adalah dia berdoa kepada selain Allah, adalah seburuk-buruk perbuatan, dan meminta hajat kepada orang-orang yang sudah mati ataupun kepada patung-patung sesembahan selain Allah. Karena berdoa kepada selain Allah adalah tergolong perbuatan syirik yang bisa menghapuskan pahala semua amal kebaikan dan menyebabkan kekal dalam neraka, wal iyadu billah. Sementara yang diminta juga tak kunjung akan memberikan hajatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, dan siapakah yang lebih sesat daripada orang yang berdoa kepada selain Allah yang tiada dapat memperkenankan doanya sampai hari kiamat, dan mereka lalai dari memperhatikan doa mereka. Kemudian di antara dosa besar yang dilakukan dengan lisan adalah mencela Allah Subhanahu wa taala, agamanya dan rasulnya. Allah taala juga berfirman yang artinya, katakanlah, apakah dengan Allah, ayat-ayatnya dan rasulnya kamu selalu berolok-olok? Tidak usah kamu minta maaf karena kamu telah kafir sesudah beriman. Rahimakumullah, barang siapa yang bergegas melakukan kesyirikan, dia bersegera melakukan kesyirikan seperti tawaf di sekitar kuburan, mengelilingi kuburan, tawaf mengelilingi kuburan, kemudian menyembelih untuknya, kemudian bernadar untuknya, maka dia terancam tidak diampuni dosanya. Karena pengaruh dosa ini sangat buruk pada akidah seseorang, maka mengancam dengan tidak memberikan ampunan terhadap pelakunya. Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan dia mengampuni segala dosa selainnya dari syirik itu bagi siapa yang dikehendakinya. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Kemudian ilmu gaib
adalah ilmu yang disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa taala hatta kepada malaikat sekalipun. Allah taala berfirman, yang artinya katakanlah tidak ada seorang pun di langit dan di bumi yang mengetahui perkara yang gaib kecuali Allah, dan mereka tidak mengetahui kapankah mereka akan dibangkitkan. Oleh karena itu, barang siapa yang percaya kepada orang yang mengaku-ngaku mengetahui hal gaib, seperti para dukun, para normal, para tidak normal, orang-orang yang mengaku pintar, berarti dia telah berbuat kufur kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man atakahinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam." Barang siapa yang mendatangi dukun, orang pinter, paranormal, para ndak normal, lalu mempercayai apa yang dikatakannya, maka dia telah kafir terhadap apa yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sidang Jumat rahimakumullah, itulah diantara kekufuran yang banyak sekali dilakukan di dalam masyarakat kita. Banyak dilakukan oleh orang-orang dalam waktu singkat, namun dampak negatifnya yaitu azab begitu besar dan bahayanya, serta akan terasa dalam waktu yang tidak singkat. Jika seseorang selamat dari kekufuran, maka hendaklah ia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena semua itu merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Namun juga dia harus tetap waspada, karena syaitan akan terus membujuk dan menjebaknya agar melakukan dosa besar. Setan akan membujuk agar memberikan kebebasan kepada lisannya, mengucapkan kata-kata yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perkataan yang paling keji adalah perkataan yang menodai kehormatan seorang muslim. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala melarang perbuatan ghibah atau menggunjing dan menyamakannya dengan memakan bangkai saudaranya sendiri yang digunjingnya. Dan pada hari kiamat orang yang menggibah memiliki kuku yang panjang yang terbuat dari tembaga. Dia akan mencakar-cakar wajahnya, mukanya dan dadanya sendiri sebagai balasan atas perbuatan buruknya tersebut. Wal-iyadu billah. Sidang Jumat rahimakumullah, seandainya perkataan orang yang menggibah itu dicampur dengan air lautan, niscaya dia dapat mencemarinya. Aisyah radhiyallahu anha pernah berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Cukuplah dirimu memuji-muji Sofiyah, sesungguhnya dia ini begini dan begini," yaitu tubuhnya kecil. Lalu Nabi bersabda, "Sungguh kamu telah mengatakan suatu perkataan yang jika dicampur dengan air laut pasti dapat mengeruhkannya." Rahimakumullah, para ulama salaf mereka sangat ketat dalam menjaga lisan-lisan mereka dari maksiat ini. Sebagaimana salah seorang ulama salaf, Imam Bukhari rahimahullah berkata, "Saya berharap menjumpai Allah dan dia tidak menghisapku karena aku menghibai orang lain." Kaum muslimin rahimakumullah, orang yang suka memfitnah orang lain merupakan saudara dekatnya dengan perbuatan ghibah. Hukuman dan azabnya akan dirasakan sejak dalam liang kubur. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "La yadkhulul jannata qattatun." Tidak akan masuk surga orang yang suka mengadu domba. Kemudian sebagaimana Islam melarang menggibah orang muslim, yaitu mencelanya saat dia tidak ada, Islam juga melarang mencela di hadapan orang tersebut. Rasulullah SAW bersabda, "Sibabul muslim fusukun."
mencela muslim adalah suatu kefasikan. Beliau juga bersabda, man qala li akhihi ya kafir faqad ba'a biha ahaduhuma in kana kama qala wa illa raja'at alaihi. Barang siapa yang berkata kepada saudaranya wahai kafir, maka kekafiran itu bisa kembali kepada salah seorang di antara keduanya, yaitu jika berkatanya benar maka diterima, namun jika salah maka dialah yang kafir. Rahimakumullah. Sungguh di sana masih banyak lagi dosa yang dilakukan kebanyakan manusia dengan lisannya, seperti menuduh orang mukmin, orang yang menjaga kehormatannya, menuduh berbuat zina, kemudian suka melaknat kaum muslimin, suka melakukan kebohongan atau meminta-minta padahal dia sudah berkecukupan dan lain sebagainya. Sidang Jumat rahimakumullah, dosa tidak hanya dilakukan dengan lisan tapi juga anggota tubuh yang lain. Oleh karena itu, jika seorang muslim menjaga lisannya, maka dia juga harus menjaga anggota badannya yang lain. Karena ada beberapa perbuatan yang bisa dilaksanakan dalam waktu singkat tapi dosanya sungguh sangat besar. Di antara yang paling besar adalah membunuh seorang muslim. Allah Ta'ala berfirman yang artinya, dan barang siapa membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya adalah jahanam, ia kekal di dalamnya dan Allah murka kepadanya dan mengutuknya serta menyediakan azab yang besar baginya. Sidang Jumat rahimakumullah, Rasulullah SAW bersabda, "Lau anna ahlas samai wa ahlal ardi ishtaraku fi dami mu'minin la'akabbahumullahu finnar." Seandainya penduduk langit dan bumi berserikat untuk menghabisi nyawa seorang mukmin, pastilah Allah akan menyeret mereka semua ke dalam neraka. Dosa besar lainnya adalah berzina. Wal'iyadzubillah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Imam Ahmad rahimahullah mengatakan, dosa yang paling besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah asyirk, perbuatan syirik, kemudian membunuh, kemudian berzina. Karena buruknya dosa zina, maka hukuman bagi pelaku zina yang muhsan yang sudah menikah adalah dirajam, yaitu ditanam setengah badannya kemudian dilempari oleh siapa saja yang lewat sampai mati. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi kita semua dari perbuatan-perbuatan buruk yang mendatangkan dosa-dosa besar ini. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah wa kafa wa salatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du. Rahimakumullah. Kemudian di samping dosa-dosa yang telah disebutkan pada khutbah pertama tadi, di sana masih ada dosa-dosa yang berkaitan dengan harta, seperti riba. Perbuatan riba walaupun sedikit bisa mencemari harta yang banyak dan melenyapkan keberkahannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah, dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan selalu berbuat dosa. Yaitu dampak buruk dari riba adalah Allah melaknat pemakan riba dan menyatakan perang terhadapnya. Barang siapa yang diperangi oleh Allah, pasti dia akan celaka.
Kemudian dosa besar yang lain yang berkaitan dengan harta yaitu mencuri. Perbuatan buruk ini diganjar dengan laknat oleh Allah Subhanahu wa taala karena dia telah mengambil hak orang lain dengan cara yang tidak benar. Kemudian dosa lainnya adalah memakan harta anak yatim. Keburukan dosa ini digambarkan oleh Islam yang menyamakan dengan orang yang memakan api neraka. Kemudian di antara dosa yang berkaitan dengan harta yaitu merampas tanah orang lain, mengambil batas-batas tanah orang lain walaupun sejengkal. Kemudian melakukan riswah, yaitu praktek suap menyuap, sogok. Kemudian dia meminjam harta, berniat meminjam harta tapi dengan niat tidak akan mengembalikannya. Adalah perbuatan dosa besar. Kemudian menghambur-hamburkan harta. Dan di sana masih banyak lagi dosa-dosa yang tidak bisa disebutkan keseluruhannya di mimbar yang sebentar ini. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, itulah di antara dosa-dosa yang sering dilakukan oleh manusia dengan anggota badannya. Untuk melakukannya itu dengan cukup waktu yang sangat singkat, tapi akibatnya dari perbuatan dosa tersebut akan dirasakan dalam waktu yang tidak terhitung waktunya, tidak terhitung lamanya. Semoga ini menjadi perhatian bagi kita, menjadi pelajaran bagi kita, agar kita segera bangkit dan sadar dengan dosa-dosa yang telah kita lakukan, dan semoga kita dijauhkan dari segala perbuatan dosa-dosa besar yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kewajiban bagi kita adalah menjaga seluruh badan kita agar tidak terjebak dalam perbuatan dosa. Kemudian misalnya semisal waliyadzubillah kita berlindung kepada Allah, kita terjerumus ke dalam perbuatan dosa, maka hendaklah kita segera bertaubat, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jangan berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membuka pintu hati kita untuk memahami atau mempelajari bentuk-bentuk dosa sehingga kita bisa menghindarinya, menjauhinya, dan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidun Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amat innaka antas sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladina min qablina. Rabbana arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.